Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan Waalaikumsalam. di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi seminar yang membahas perdagangan internasional dalam kolaborasi internasional di tengah dinamika global guna akselerasi pembangunan daerah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Isnaini Dian Pratiwi, NIM F1320047 dari S1 Akuntansi Transfer Universitas 11 Maret. Selanjutnya akan bahas mengenai dasar kebijakan. Berdasarkan visi 2045 dari pidato pelantikan Presiden Joko Widodo 20 Oktober 2019 untuk visi 2045 yaitu keluar dari jebakan kelas menengah. Yang kedua, pendapatan per kapita sebesar 27 juta per bulan atau 320 juta per tahun. Dan PDB Indonesia mencapai 7 triliun US dollar. Indonesia bisa masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia. Untuk produktivitas, inovasi, mendobrak rutinitas, optimalisasi bonus demografi, membangun SDM yang unggul ditopang dengan ekosistem politik dan ekonomi yang kondusif. Lalu untuk rencana kerja pemerintah RI sendiri untuk tahun 2019 sampai tahun 2024, yaitu membahas mengenai bagaimana pembangunan SDM-nya, lalu pembangunan infrastruktur, lalu deregulasi, atau merujuk pada hal pengurangan atau menghilangkan suatu aturan yang mampu menghambat aktivitas ekonomi tertentu, khususnya dalam hal persaingan dan juga pasar bebas. Lalu yang keempat ada penyederhanaan birokrasi, dan terakhir transformasi ekonomi yang beralih dari sumber daya alam ke daya saing manufaktur dan jasa modern. Selanjutnya, prioritas kebijakan politik luar negeri Indonesia 41, yaitu menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, di mana yang pertama itu mengenai diplomasi ekonomi. Penguatan dalam diplomasi ekonomi ini terdiri dari yang pertama kapitalisasi penguatan pasar domestik, yang kedua penguatan pasar tradisional dan terobosan pasar non-tradisional. Lalu ada penguatan perundingan perdagangan dan investasi seperti CEPA, FTA, PTA dengan berbagai negara lebih dipercepat dengan catatan bermanfaat untuk kepentingan nasional Indonesia dan saling menguntungkan. Lalu promosi terpadu perdagangan dan investasi serta mendorong outbound investment. Berbagai bilateral investment treaty ke depan juga akan difokuskan untuk melindungi investasi Indonesia di luar negeri secara adil. Lalu menjaga kepentingan strategis ekonomi Indonesia, dan yang terakhir untuk mendorong ekonomi yang meliputi ada industri digital, ekonomi kreatif, dan pengembangan sumber daya manusianya. Yang kedua itu mengenai pelindungan WNI, yaitu di sini tuh membahas mengenai bagaimana pengintegrasian dilakukan dengan lebih banyak pada kementerian atau lembaganya. Lalu yang kedua itu melalui kerjasama dengan kementerian atau lembaga terkait, di mana di sini lebih mendorong perbaikan tata kelola menuju imigran aman, reguler, dan teratur. Dan yang terakhir itu ada upaya pencegahan atau preventifnya. Lalu yang ketiga itu menjaga kedaulatan dan integritas bangsa atau persatuan negara sendiri. Lalu yang keempat itu peran di tingkat geopolitik global dan regional. Itu lebih ke bagaimana sih meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan atau di regionalnya dan di dunia. Dan plus satunya itu reformasi birokrasi untuk memperkuat infrastruktur diplomasi. Selanjutnya saya membahas mengenai bagaimana dinamika global berpengaruh pada Indonesian Outlook. Nah, untuk dinamika globalnya itu sendiri terdiri adanya yang pertama percikan ketegangan politik domestik di mana-mana, yaitu ada trends people power atau kekuatan dari seseorang atau lebih merujuk kepada kepemimpinan. Yang kedua itu adanya perang dagang, itu lebih mengarah politik ekonomi daripada ekonomi murni. Yang ketiga itu adanya perubahan iklim, jadi semakin terbatasnya sumber daya alam pada suatu negara. Lalu tantangan populasi, yaitu lebih banyak orang yang harus makan atau lebih pada konsumsinya. Lalu yang terakhir itu ada peningkatan kebutuhan bahan bakar, yaitu dengan adanya terjadinya penurunan produksi BBM dan mineral.
sedangkan kebutuhan terhadap BBM dan mineral sendiri semakin meningkat. Selanjutnya sumber ketegangan geopolitik, yang membahas bagaimana sumber ketegangan geopolitik itu berpotensi mengganggu perekonomian di tahun 2020. Yang pertama itu demonstrasi di Hong Kong, di mana di sini terjadi demo berlanjut hingga Natal pada tahun 2019. Demo bermula dari penolakan RUU ekstradisi hingga tuntutan reformasi total dan penegakan demokrasi. Lalu di Cina, pada demonstrasi di Hong Kong, Cina sinyalkan intervensi demonstrasi di Hong Kong. Dan yang kedua ada ketegangan politik antara Jepang dan Korea Selatan, di mana Jepang membatasi ekspor terhadap 3 bahan kimia pembuat semikonduktor ke Korea Selatan, dan Jepang hapus Korea Selatan dari daftar mitra dagang terpercaya atau whitelist-nya. Lalu Korea Selatan itu melakukan aksi boikot produk Jepang, dan terakhir Korea Selatan akan memperpanjang General Security of Military Agreements atau GSOMIA dengan Jepang pada November 2019. Untuk yang ketiga itu ketegangan di Timur Tengah, di mana Presiden Amerika Serikat itu menetapkan Garda Revolusi Islam Iran sebagai organisasi teroris. Amerika Serikat menuduh Iran menyerang beberapa kapal tanker minyak, lalu Iran menembak jatuh drone Amerika Serikat di Selat Hormuz. Iran menyita tanker Inggris Stena Impero di lepas pantainya, dan terakhir terjadinya serangan terhadap fasilitas kilang minyak Saudi Aramco pada September 2019. Dan yang keempat itu ada ketegangan geopolitik Brexit, di mana Parlemen Inggris sepakat untuk mendukung RUU Brexit yang akan dilaksanakan 31 Januari yang telah dilaksanakan pada 31 Januari 2020. Nah, seluruh negosiasi perdagangan dengan Uni Eropa dan anggotanya berakhir pada Desember 2020. Selanjutnya, membahas bagaimana ekonomi di dunia itu mengalami pelambatan baik di negara maju maupun di negara berkembang. Nah, untuk sumber ketidakpastiannya itu antara lain adanya perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat, ada ketegangan geopolitiknya, ada pelemahan aktivitas manufaktur, dan adanya fluktuasi harga komoditas. Nah, dapat dilihat di dalam grafik itu terjadi pemangkasan proyeksi ekonomi global tahun 2019 itu mengalami penurunan, dan untuk pertumbuhan volume perdagangan juga mengalami penurunan. Pelambatan pertumbuhan ekonomi juga terjadi penurunan dari 2018 ke 2019 untuk beberapa negara. Sehingga ini mempengaruhi pada jalur ekonomi, jalur keuangan dan jalur perdagangan, sehingga mempengaruhi resiko ekonomi domestik. Nah, begitu juga dengan perekonomian di Indonesia itu mengalami beberapa pengaruh, seperti yang pertama pertumbuhan ekonomi yang masih pada kisaran 5%, dan adanya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan gini rasionya mulai membaik, lalu inflasinya itu stabil dan rendah, serta current account defisitnya itu meningkat, dan volatilitas nilai tukar dan saham. Next, nah, di tengah adanya ketidakpastian global, namun pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu masih tumbuh di kisaran 5% dengan kualitas yang semakin membaik, sebagaimana tercermin dari inflasi yang rendah dan stabil, serta menurunnya tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan rasio Gini, yang bisa dilihat di dalam grafik tersebut, di mana indikator sosial dari tingkat kemiskinan, rasio Gini, dan tingkat penganggurannya itu mengalami penurunan. Lalu pertumbuhan ekonominya masih berkisar 5%, dan inflasinya masih berkisar 2,72. Lalu pertumbuhan perekonomian Indonesia pada kuartal kedua 2019 itu telah berada di peringkat kedua di bawah Cina di antara negara-negara G20, di mana Indonesia itu untuk 2019 itu secara keseluruhan berkisar 5%. Selanjutnya, outlook perekonomian Indonesia tahun 2020. Untuk melihat tantangan dan peluang yang telah dihadapi, perekonomian Indonesia tahun 2020 itu mampu tumbuh 5,3%, sejalan dengan stabilitas perekonomian global dan implementasi kebijakan untuk penguatan perekonomian di Indonesia. Untuk konsumsi rumah tangga itu menjadi kontributor utamanya, dan investasi menjadi persyaratan penting untuk mencapai pertumbuhan.
Nah, untuk inflasi tahun 2020 tuh tetap terkendali pada level rendah dan stabil. Nah, sektor eksternal masih dapat dipengaruhi oleh sentimen ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, isu geopolitik, trade war, Brexit masih menjadi tantangan. Selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana sih hubungan luar negeri Indonesia serta perdagangan internasional. Dapat dilihat di mana hubungan antar negara itu bisa dilakukan baik itu bilateral dan dua negara, regional, dengan beberapa negara di kawasan seperti contohnya ASEAN, Asia Tenggara dengan APEC dan sebagainya. Lalu ada multilateral dan plurilateral juga, yaitu dengan beberapa negara di dunia. Lalu hubungan ekonomi dunia itu bisa diberatkan dalam semangkok mie. Tidak ada negara hidup dalam vakum total, artinya setiap negara itu pasti memiliki hubungan dengan negara, walaupun hanya dengan dua negara. Nah, selanjutnya adanya tantangan hubungan di luar negeri, yaitu yang pertama itu adanya dinamika global, yaitu tidak ada isu yang berdiri sendiri. Pasti suatu isu itu berhubungan antara satu negara dengan negara lain. Lalu yang kedua adanya politik luar negeri, yaitu tidak adanya ruang untuk absurditas, yaitu kuantifikasi adalah faktor signifikannya. Lalu yang ketiga itu adanya isu-isu baru yang lebih menarik, lebih cepat perkembangannya, di mana kebijakan berkejaran dengan perkembangan. Lalu pemain dalam hubungan atau kerjasama internasional itu semakin berwarna. Dan yang terakhir, beragamnya platform atau venue untuk melakukan hubungan atau kerjasama internasional. Next, nah untuk perdagangan internasional sendiri itu merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, penduduk yang dimaksud itu dapat berupa antar perorangan, yaitu individu dengan individu, atau antar individu pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Dalam perdagangan internasional yang merupakan transaksi antar negara itu biasanya dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dengan ekspor impor. Dengan adanya transaksi ekspor dan impor tersebut, maka timbul neraca perdagangan antar negara atau balance of trade-nya. Nah, suatu negara itu dapat memiliki surplus secara perdagangan atau defisit negara neraca perdagangan. Selanjutnya, komoditas unggulan ekspor dan peluang non-tradisional. Nah, untuk komoditi ekspor utama Indonesia sendiri, di sini disebutkan ada 10 macam, yaitu yang pertama ada tekstil dan produk tekstil, lalu ada produk hasil hutan, elektronik, karet dan produk karet, sawit dan produk sawit, ada otomotif, alas kaki, udang, kakao, dan kopi. Nah, untuk pasar internasional itu semakin kompetitif, sehingga 10 komoditas ekspor utama Indonesia itu terdiversifikasi. Komoditas potensial lainnya itu ada makanan olahan, perhiasan ikan dan produk ikan, kerajinan, rempah-rempah, kulit, produk kulit, peralatan medis, minyak atsiri, peralatan kantor, tanaman obat, dan lain sebagainya. Selanjutnya membahas bagaimana potensi kawasan Afrika. Yang pertama itu di kawasan Afrika merupakan sumber ketahanan energi dan pangan dunia. Yang kedua itu merupakan kedua terbesar peningkatan ekonomi dunia, yaitu sebesar 3,5% untuk tahun 2017. Dan diprediksi pertumbuhannya itu mencapai 4,3% di tahun 2020. Lalu generasi muda mencapai 62% dari total populasi, tenaga kerja diperkirakan mencapai 1,1 miliar pada tahun 2034, dan kelas menengah yang mencapai 330 juta jiwa. Nah, mengapa sih Afrika itu penting untuk Indonesia? Nah, di sini tuh dibahas bagaimana Afrika itu yang pertama itu menjalin kerjasama ekonomi perdagangan, yaitu sebesar 6,23 miliar US dollar. Di mana nilai perdagangan RI terhadap Afrika untuk tahun 2017 itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,26 miliar US dollar, dan adanya kerjasama investasi yaitu sebesar 3,05 miliar US dollar. Dan ada sekitar 25 perusahaan RI yang telah berinvestasi ke Afrika. Nah, untuk tantangannya itu yaitu satu,
Bagaimana mengubah persepsi atas Afrika? Yang kedua, hambatan tarif yaitu sebesar 25% bagi produk jadi dan 10% untuk setengah jadi. Lalu hambatan skema pembiayaannya masih minimnya saling kunjung, lalu ada konektivitas yang masih terbatas. Dan untuk potensinya itu ada 1,01 miliar penduduk, yaitu sekitar 54% itu usia produktif, dan 1,52 triliun US dollar itu GDP-nya, dan untuk 2.351 US dollar itu GDP per kapita di Afrika sendiri. Nah, untuk peluangnya di Afrika sendiri itu dari segi infrastrukturnya, industri strategis, ada minyak, gas, mineral, ada preferential trade agreement, dan mekanisme control purchase. Dan adanya persaingan perdagangan di beberapa negara. Nah, untuk impor RI sendiri di Afrika itu ada minyak bumi, kapas, biji kakao, bubur kayu, bahan kimia, bagi pupuk dan industri serta tembakau. Dan untuk ekspornya sendiri itu ada minyak sawit, makanan dan minuman olahan, ada bahan kimia, bagi pupuk dan industri serta tembakau. Nah, selanjutnya itu perdagangan RI dan AMSELKAR atau Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Di mana di sini ada produk ekspor Indonesia, AMSELKAR, yaitu bisa dilihat pada gambar. Dan untuk nilai perdagangan terbesar Indonesia pada AMSELKAR itu ada satu Brazil sebesar 2.948 juta US dollar, dua Argentina sebesar 1.679 juta US dollar, nomor 3 ada Peru 278 juta US dollar, ada Chili 274 US dollar, dan yang kelima ada Ekuador 227 juta US dollar. Nah, Indonesia sendiri mengalami defisit perdagangan sebesar 1.571 juta US dollar di 2018, namun itu mulai membaik dari defisit 8.585 juta US dollar di tahun 2017. Nah, untuk dari segi investasi dan pariwisata sendiri, untuk investasi itu ada 6 besar investor, yaitu ada Brazil, Uruguay, Kolombia, Argentina, Chili, Venezuela, dan 120 miliar US dollar itu investasi Indonesia dan AMSELKAR Team di tahun 2018. Dan untuk segi pariwisata itu ada wisatawan AMSELKAR ke Indonesia itu ada sekitar 64.067 2018, dan turis terbanyak dari Brazil, Argentina, Chili, Kolombia, dan Peru. Dan selanjutnya itu jenis-jenis dan organisasi perwakilan RI di luar negeri. Nah, untuk jenis perwakilan di luar negeri sendiri itu yang pertama dari peruntusan tetap RI atau PTRI, yaitu perwakilan multilateral akreditasi ke PBB dan organisasi internasional, di mana ada 3 kota yaitu di New York, Jenewa, dan Jakarta. Lalu kedutaan besar RI atau KBRI, yaitu merupakan perwakilan bilateral berkedudukan di ibu kota negara, akreditasinya ada 95 KBRI, dan yang terakhir ada Konsulat Jenderal RI, KJRI atau KRI yang berkedudukan di kota besar, yaitu ada 30 KJRI dan 4 KRI. Dan untuk perwakilan kementerian atau lembaga luar negeri itu ada Indonesia Investments Promotion Center, ada Indonesian Trades Promotion Center atau ITPC, dan Visit Indonesian Tourism Officer atau VITO. Nah, untuk organisasi perwakilan RI di luar negeri itu untuk kepala perwakilan duta besar itu ada KBRI, itu ada fungsi politiknya, ada fungsi ekonomi, fungsi penerangan dan sosial budaya, ada fungsi protokol dan konsuler, dan ada atase teknis, pertahanan, perdagangan, pelindungan, pendidikan, tenaga kerja, dan lain-lain. Serta ada KRI atau KJRI, kepala perwakilan konsul atau konsul jenderal. Di sini juga ada fungsi ekonominya, penerangan dan sosial budaya, serta fungsi protokol dan konsulernya. Nah, sekian untuk presentasi dari saya. Baik, sekarang masuk saja ke sesi diskusi atau pertanyaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan.
Mbak Isna mau nanya, bagaimana sih upaya pemerintah dalam menjaga kinerja perdagangan internasional itu? Ya, baik, pertanyaan selanjutnya. Saya nanya Mbak, sebenarnya apa sih peran pemerintah dalam perdagangan internasional ini? Mungkin itu. Ya, baik. Kira dibuka. Baik, saya akan jawab pertanyaan bagaimana sih upaya pemerintah dalam menjaga kinerja perdagangan internasional. Nah, pemerintah itu terus menjaga kinerja perdagangan internasional sekaligus memperkuat permintaan domestik. Mengingat kondisi perekonomian Indonesia itu diproyeksikan masih akan selalu melalui beberapa tantangan secara global maupun domestik. Yang pertama itu pemerintah harus tetap fokus pada meningkatkan ekspor dengan revitalisasi industri manufaktur yang diharapkan dapat meningkatkan diversifikasinya nilai tambah dan daya saing dari produk ekspor non-komoditasnya. Yang kedua itu pemerintah bisa memperkuat investasi yang pertumbuhannya ditargetkan lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai target tersebut, maka investasi asing dan domestik itu harus didorong melalui berbagai kebijakan yang menimbulkan kemudahan berinvestasi di suatu negara. Ya, upaya tersebut itu termasuk relaksasi daftar negatif investasi atau DNI, ada program fasilitas investasi, ada pemberian tax holiday, ada peningkatan performa ease of doing business, serta penyusunan Omnibus Law untuk pembangunan ekosistem investasi. Nah, untuk langkah ketiga itu pemerintah mempersiapkan rencana pembangunan jangka menengah yang mengedepankan transformasi struktur ekonomi. Transportasi tersebut fokus memperbaiki sektor industri manufaktur, mendorong ekspor, menjaga impor, serta menciptakan lapangan kerja baru. Nah, untuk pasalnya hal ini merupakan solusi penting untuk mengatasi jebakan untuk pendapatan kelas menengah agar Indonesia mampu menjadi negara berpendapatan tinggi. Untuk memajukan industri manufaktur, Indonesia telah berkomitmen mempercepat implementasi revolusi industri yang keempat. Maka untuk mempercepat akan dapat berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerjanya, daya saing global, dan market share ekspor terhadap dunia. Untuk selanjutnya, bagaimana peran pemerintah dalam perdagangan internasional. Nah, untuk peran pemerintah dalam perdagangan internasional sendiri itu sebagai fasilitator yang menerapkan kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan agar suatu negara itu dapat memperoleh keunggulan komparatif dalam sistem perekonomian internasional. Nah, selain itu, tujuan dari ditetapkannya kebijakan yaitu meningkatkan keuntungan negara dan setelah itu mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakatnya. Nah, kebijakan perdagangan internasional itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan pendukung dan kebijakan membatasi. Nah, kebijakan mendukung itu sendiri terdiri dari adanya subsidi, pembiayaan ekspor, lalu ada zona perdagangan asing, dan juga agensi khusus pemerintah seperti Governor Special Government Agency. Nah, sedangkan kebijakan untuk membatasi yakni berupa tarif, kuotasi, adanya tarif kuotasi, embargo, pemenuhan kebutuhan lokal, serta penundaan administrasi dan kontrol terhadap mata uang. Nah, mungkin cukup sekian untuk seminar kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali Mbak Isna.